dulu ya sebelum mulai pelajaran hari ini. Ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Oke. Sebelumnya saya absen dulu ya. Kira-kira ada yang tidak masuk kah? Siapa? Oh iya, Jun kenapa ini? Oke, sakit ya. Yang lainnya sehat semua ya? Oke. Oke, sehat. Pertemuan lalu kita sudah pernah belajar tentang usaha ya. Adakah yang masih ingat usaha itu apa? Oke, silahkan Daniel. Materi kemarin kita bahas tentang usaha, dan usaha adalah gaya yang didalam sehingga benda tersebut dapat berpindah atau. Oke, baik. Dari pengertian usaha tadi, kira-kira apa sih hubungan antara gerak dan juga gaya? Oke, Anissa, silahkan. Apabila suatu benda bergaya, maka benda tersebut dapat bergerak. Oke, baik. Nah, untuk hari ini anak-anakku sayang, kita akan belajar tentang energi mekanik. Nah, kira-kira siapa yang sudah belajar tentang energi mekanik? Oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis keterkaitan energi dan perubahannya melalui pengamatan pada fenomena kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis bagaimana perubahan energi mekanik, yaitu kinetik dan juga potensial pada peristiwa skateboard. Oke, kira-kira ketika diberikan gaya gesek atau dihilangkan gaya geseknya, apakah kalian mengamati bagaimana perbedaannya? Kira-kira bagaimana? Oke, untuk memecahkan masalah tersebut ya, saya bagi satu kelompoknya 3 orang. Silakan berkelompok, kemudian akan saya bagikan LKPD-nya ya. Oke. Sambil dibuka aplikasi tab-nya ya. Lima.
kedua, yaitu bagaimana caranya agar skateboard bisa melalui lintasan puncak, rentungan, dan kembali lagi ke titik awal. Kita dengan cara menambahkan atau menggunakan repetition atau gesekan, atau bisa juga kita membuat salah satu titik lintasan itu lebih rendah atau lebih tinggi, sehingga skateboard bisa mencapai titik satu ke titik lainnya itu bisa sampai puncaknya gitu loh teman-teman. Oke, pada pertanyaan ketiga akan saya sarankan ke Arif. Di pertanyaan ketiga itu bagaimana agar skateboard bisa melalui lintasan hingga titik akhir jika diberikan gaya gesekan untuk pada lintasan dengan cara membuat salah satu lintasan menjadi lebih curam dan lebih tinggi, sedangkan salah satu lintasan lain dibuat lebih landai. Mungkin ada pertanyaan? Oke, silahkan Insola. Untuk yang paling kan kita jadi kayak lintasannya apakah ada Oke, apakah ada cara lain selain mengubah lintasan? Karena itulah di situ ada 3 fitur yang pertama, yaitu gravitasi dan massa. Nah, jika kita tidak mengubah lintasan itu kemungkinan besar tidak bisa, karena kita sudah bereksperimen itu dengan mengubah antara gravitasi dan massa. Nah, caranya yaitu dengan cara mengubah lintasan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada? Oke, boleh diakhiri presentasinya. Ya, dari kami terima kasih Pak. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Oke, saya bisa membuat kesimpulan dari semua hasil percobaan yang kita lakukan hari ini. Kesimpulannya apa? Dari peristiwa skateboard tadi kira-kira ada berapa energi yang ada di situ? 3. Apa saja? Energi? Oke, energi panas ada ketika apa? Terjadi gesekan. Kalau gesekannya kita hilangkan bagaimana? Tidak ada. Oke, berarti di setiap titik itu energi mekaniknya bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Sama. Berarti kesimpulannya bagaimana? Energi mekaniknya? Oke. Dari setiap titik awal sampai titik akhir itu yang membedakan berarti apanya? Pada pergerakan itu. Nilai? Kinetik dan potensial. Oke, kalau pada titik tertinggi, kira-kira yang paling tinggi siapa energinya? Potensial. Ketika ada di titik terendah? Oke. Dari itu semua, jumlah energi mekaniknya adalah sama. Oke. Dari situ kita bisa tahu bahwa energi mekanik itu kekal ya, sama. Nilainya sama di setiap titik. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kira-kira bagaimana biar skateboardnya itu bisa berhenti sendiri? Menggunakan apa coba? Oke, berarti menambahkan gaya gesekan pada kaki ya. Jadi sehingga skateboardnya bisa berhenti. Oke. Kira-kira dari semua masalah yang kalian pecahkan itu apakah ada kesulitan tersendiri kira-kira? Masalah mana yang menurut kalian yang paling sulit? Yang mana? Yang mana? Yang tentang apa? Yang menurut kalian paling sulit yang mana? yang pertanyaannya bagaimana terus kita melalui lintasan menjadi akhir. Oke. Memberikan seperti apa lintasannya biar pertanyaan itu bisa kita jawab. Oke, baik. Berarti permasalahan yang paling sulit menurut kalian adalah bagaimana caranya agar sampai ke titik akhir dengan menambah gesekan maksimal gitu ya. Oke. Dengan dari situ kan kalian akan mengeksperimenkan, mengubah lintasan, mengubah ketinggian seperti itu ya kan. Oke, terima kasih. Kemudian untuk part kali ini saya akan memberikan soal evaluasi. Silakan nanti dikerjakan dengan baik. Ini nanti akan saya nilai sesuai nilai individu ya. Silakan dikerjakan sebisanya.
Sudah selesai? Oke, yang belum selesai siapa? Oke, ketua kelas tolong mengumpulkan ya. Oh iya, sekalian semua. Terima kasih. Baik anak-anakku sayang, terima kasih atas usaha kalian dalam menyelesaikan setiap masalah yang saya berikan tadi ya. Kemudian untuk materi berikutnya itu adalah tentang energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya ada di hari Senin jam 7.30. Kalian nanti ada di ruang yang sama ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kita Oke, saya akhiri pelajaran hari ini. Sampai ketemu di hari Senin ya. Selamat siang semuanya. Ya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ali. Oh ya, Ali. Kenapa Ali tidak masuk? Sakit. Oke, sakit ya. Oke, anak saya untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah dengan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning, diharapkan peserta dapat menganalisis keterkaitan energi melalui pengamatan pada fenomena kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ada berapa energi kemarin. Coba menjadi flashback. Caranya bagaimana? Oke, menggunakan panel surya ya. Oke. Kemudian selain matahari kira-kira ada sumber energi lain nggak sih? Apa coba sebutkan? Nuklir. Terus apa lagi? Angin. Apa lagi? Air. Panas bumi. Apa lagi? Uap. Gelombang air laut. Apa lagi? Pasang surut termasuk enggak? Oke, akan saya bagikan dulu ini lembar kerjanya. Lembar kerjanya. Kelompok 1 John, Michael, Hizkia sama Arif ya. Kelompok 2-nya Anissa, Cynthia sama Dinda. Kelompok 3-nya Daniel, Sola sama Yanu. Kelompok 4-nya Geza, Elvira sama Suci ya. Nah, kemudian di sini saya punya kartu gambar. Nah, kartu gambar. Minta tolong perwakilan kelompok untuk mengambil 2 kartu gambar ke depan. Silakan. Oke, rekan saya, berdasarkan gambar yang kalian dapatkan, nah silakan kalian cari informasi sebanyak mungkin bersama kelompokmu, kemudian mengerjakan LKPD. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan. Sudah dapat informasinya?
Apakah sudah selesai? Oke, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Sesuai? Oke, sesuai urutan ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan presentasi. Jangan lupa perkenalan anggota kelompoknya ya. Karena berkontribusi pada emisi karbon yang kedua seperti ini memiliki manfaat dan dampak yang perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam upaya untuk transisi ke kebenaran energi yang lebih dan terbarukan. Oke. Ada pertanyaan? Dihasilkan dari energi tersebut. Jadi kedua dampak tersebut memiliki dampak negatifnya masing-masing. Di antaranya untuk PLTB itu pengaruh pada ekosistem, suara dan bayangan yang mengganggu. Kemudian yang ketiga ada penggunaan lahan besar dan masalah teknis. Lalu untuk bioetanol di antaranya sebagai berikut, yaitu penggunaan lahan yang dapat merusak ekosistem, penggunaan intensif pupuk dan pestisida. Pertanyaan tadi siapa? Oke, ladies first. Keiza. Apakah bioetanol itu bersiap untuk menggantikan bahan bakar bensin dan lain-lainnya untuk Indonesia? Sebenarnya sih bisa, cuma dampak negatifnya dia memiliki keefisiensi yang kurang, jadi tidak seperti bensin. Kalau kita pergi dengan motor 1 liter tapi bisa 20, tapi dengan bioetanol mungkin 1 liter di 40 atau mungkin akan merusak mesin karena mungkin pembakarannya kurang. Oke, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Mikael atau Arif? Oke, Arif silakan. Tempat apa yang cocok? Pasti pertama lah, kita ada buka cukup lebar, data Luas sama lebar. Iya, oke. Kemudian apa lagi? yang pasti Bebas dari penduduk. Kira-kira ada anginnya apa enggak dulu? yang pasti ada angin. Oke. Nanti kalau lahannya luas ternyata enggak ada angin yang memadai untuk PLTB juga percuma ya. Oke. Oke. John, jadi bertanya enggak? Di sini kami dari kelompok 4 mempresentasikan tentang cincin air sama panel surya. Di sini setelah kita diskusikan, kita akan presentasikan dari hasil yang kita dapatkan. Yang pertama, informasi apa saja yang kita dapatkan di kincir air sini, sebuah mesin yang mengubah energi dari Cara anakku saya dari presentasi keempat kelompok tadi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, manfaatnya banyak ya energi ya. Kira-kira kalau misalkan ada energi yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu kita sebagai manusia sebaiknya bagaimana? Biar tidak terjadi kelangkaan sumber energi. Oke, mengurangi penggunaan energi dengan cara berhemat. Oke, seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk terakhir soal evaluasi silakan dikerjakan individu ya, seperti kemarin. Seperti biasa, tolong digeser.
Oke, tulisannya kayak dokter ya. Salam dokter. Nanti Bu Ervina cari translate-nya dulu kayaknya. Oke. Sudah, silahkan dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk mengakhiri pelajaran, ketua kelas bisa minta tolong untuk memimpin berdoa. Oke, ulangi serius ya, karena berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi dan Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat siang semuanya.